begitu beragamnya khazanah budaya yang ada di Indonesia ini, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Kita tahu khazanah budaya itu telah berurat berakar dalam kehidupan masyarakat kita. Salah satunya adalah dongeng. Kenapa dongeng ini kita angkat? Karena di dalam dongeng itu tersirat makna, fungsi yang sangat jelas untuk kepada generasi muda kita. Dengan dongeng bisa kita ajarkan, bisa kita bawa anak-anak generasi muda kita kepada pemahaman yang lebih baik. Karena dongeng, di dalam dongeng itu sendiri kita tahu begitu banyaknya makna-makna kehidupan, fungsi-fungsi kehidupan, dan juga perihal-perihal terpenting dalam kehidupan ini itu bisa kita wariskan, bisa kita ajarkan kepada generasi muda kita. Kami dari kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi ikut mendorong, kemudian melestarikan dongeng-dongeng yang ada di daerah ini. Karena apa? Salah satu tujuannya adalah generasi muda kita itu mengetahui dan bisa mengamalkan, menginternalisasikan nilai terhadap unsur-unsur dan makna-makna serta fungsi-fungsi yang ada di dalam dongeng itu sendiri. Harapannya adalah generasi muda kita itu tahu dengan dongeng yang ada di daerah kita, kemudian bisa mengamalkan, bisa menjadi inspirasi dalam kehidupan ini tentang fungsi dan makna, intisari, substansi dari dongeng yang berkembang dalam masyarakat kita. Kita, Pak Ibu, mengharapkan juga generasi muda kita cinta akan budayanya, cinta akan tradisi lisannya, khususnya dalam hal ini adalah dongeng yang berkembang di dalam masyarakat. Terima kasih. Ular naga panjangnya bukan kepala, berjalan-jalan selalu riang kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari, ini dianya yang terbelakang. Ular naga panjangnya bukan kepala, berjalan-jalan selalu riang kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari, ini dianya yang terbelakang. Ular naga panjangnya bukan kepala, berjalan-jalan selalu riang kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari, ini dianya yang terbelakang. Sudah siang teman-teman, kami harus pulang. Sakib, ayo pulang. Kita harus membantu ibu membereskan rumah. Nanti kak, aku tidak mau membersihkan rumah, biar ibu saja. Kamu tidak boleh ngomong seperti itu, dosa loh. Kenapa kalian berdua bertengkar? Sakib kak, paling gak patuh sama orang tua. Aku capek dan hanya ingin bermain. Kalau sayang sama orang tua, bantu mereka di rumah. Benar Sakib, kita harus selalu sayang kepada kedua orang tua kita. Tahukah kalian, sudah banyak loh dongeng-dongeng dari zaman dahulu tentang apa akibat kita jika kita melawan orang tua. Contohnya nih, tentang kisah batu belah batu bertangkup. Sudah pernah dengar belum kalian? Belum. Itu sedih banget kak. Betul kak. Bagaimana kalau kita minta dongeng saja sama Kak Ninu? Dengar dongeng? Mau nggak? Ayo! Kak Ninu! Kak Ninu! Ngapa rame-rame ini? Kak, ada dongeng untuk kami. Dongeng? Mau dongeng apa? Jadi begini kak, bolehkah kita melawan orang tua ketika orang tua marah-marah? Walaupun kita tidak salah kak. Hah? Melawan orang tua? Boleh nggak Siti melawan orang tua? Nggak boleh. Ingat ya, surga itu di telapak kaki itu. Ya sudah, kalau begitu Kak Ninu punya cerita, duduk yang rapi. Boleh di sini, boleh di sini. Oke. Siapa jadi di sini yang suka melawan orang tua? Sakit kak.
Gak boleh ya, siapapun tidak boleh melawan orang tua. Kak Dinu punya cerita. Iya Kak, cerita tentang seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Masuk surga ya Kak? Iya, karena surga di telapak kaki ayah. Loh kok ayah? Surga di telapak kaki siapa? Pinter. Kisah ini berjudul Sang Bebulu. Sang Bebulu? Iya, dari kepala sampai ke kakinya ia penuh dengan bulu. Jelek ya Kak? Enggak, tapi kita akan dengar kisahnya bersama teman-teman. Oke, kalau gitu aku ikut Kak Sita ya. Oke, Siti ikut Kak Siva, Kak Dinu akan langsung mulai ceritanya. Mau denger dongeng? Mau. Oke, kita akan mulai ceritanya. Nah, Kak Siva, Kak Kisya, kisah ini berjudul Sang Bebulu dan Si Bungsu. Hiduplah seorang ibu bersama 7 anak-anak perempuannya. Tetapi, apakah anak perempuannya ini semua sayang ya sama ibunya? Suatu hari, ketika sang ibu pergi ke sawah, ia pergi sendiri. Sampainya di sawah, ternyata hujan turun dengan sangat deras. Lebih deras dari biasanya, membuat sang ibu tiba-tiba kedinginan, menggigil dan badannya membiru. Sang ibu kemudian pulang ke rumahnya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Badannya sudah membiru dan sangat dingin. 7 putrinya mereka ketakutan. Ternyata mereka takut kehilangan ibunya. Mereka berkata, "Kakak, bagaimana ibu? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mempunyai api untuk menghangatkan ibu." Di sana, di atas sana ada kakek-kakek yang memiliki api. Tetapi kita harus naik ke bukit untuk memintanya. Baiklah, aku akan mencobanya. Ada seorang kakek yang terkenal dengan nama kakek Sang Bebulu. Dialah yang memiliki api yang bisa menghangatkan dan membuat si ibu sadar kembali. Adik-adik, tahu tidak? Berangkatlah kakak yang pertama. Tadi mereka ada berapa saudara? 7. Berangkatlah yang pertama. Dia berangkat ke bukit dan bertemulah dengan sang kakek yang berbulu. Ada apa? Kau datang kepadaku. Kakek, aku ingin meminta api. Ibuku kedinginan. Kami harus menyadarkannya. Boleh saja. Tetapi ada satu syarat. Kau harus tinggal bersamaku, menjadi temanku selamanya. Apa? Menjadi temanmu? Tidak, aku tidak mau. Kau jelek, lihat badanmu, berbulu. Ya sudah, kalau begitu kau tidak sayang pada ibumu. Biarkan saja, aku tidak sudi berteman denganmu. Sang anak yang pertama kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Ia pulang ke rumahnya. Dia sangat kesal. Aku sangat kesal. Kakek Sang Bebulu sangat jelek. Dia akan memberi api, tetapi dengan syarat aku harus menjadi teman dan tinggal bersamanya selamanya. Aku tidak sudi. Cobalah kau. Yang kedua, putri yang kedua, ketiga, keempat, mereka semua naik ke bukit dan bertemu dengan kakek Sang Bebulu. Tetapi lagi-lagi sang kakek menginginkan pertukaran. Mereka bisa mendapatkan api, tetapi sang kakek ingin berteman dengan salah satu dari mereka. Tidak ada di antara mereka yang sudah berangkat ingin berteman dengan sang kakek yang buruk rupa, yang berbulu badannya. Mereka tidak ingat bahwa ibu mereka sudah hampir mati karena kedinginan. Mereka semua pulang dengan sangat kesal. Tidak, kami tidak mau menjadi teman Sang Bebulu. Dia menginginkan kami tinggal di tempatnya selamanya. Hai bungsu, berangkatlah kau ke sana. Siapa tahu dia akan memberikan api kepadamu. Tinggallah sang bungsu yang belum mencoba. Tetapi sang bungsu beda sekali dengan 6 saudaranya.
ia sangat sayang pada ibunya. Sebelum ia berangkat, sang bungsu berkata kepada ibunya, "Ibu, aku akan membawakan api untukmu. Tunggulah dan aku akan kembali." Berangkatlah sang bungsu ke bukit di tempat sang berbulu. Sang bungsu berangkat dengan tenang. Sesampainya di bukit, betapa terkejutnya sang bungsu. Ternyata apa yang dikatakan kakak-kakaknya benar. Si kakek mempunyai bulu yang sangat lebat dari kepala sampai kakinya. Tangan-tangannya, mukanya sangat jelek. Tetapi sang bungsu tidak takut. "Hei, apakah kau satu di antara mereka? Apakah ibumu sedang sakit? Hanya satu syaratku, kau harus menjadi temanku dan tinggal selamanya bersamaku. Kau tidak takut padaku?" "Tidak, kakek. Wahai kakek sang berbulu, maukah kau memberikanku api? Aku ingin menolong ibuku. Aku sangat sayang padanya." "Baiklah, ambillah api ini. Tapi kau berjanji, kau akan menjadi temanku. Setelah kau serahkan api ini kepada ibumu, kau akan kembali ke sini." "Tentu saja, kakek. Aku akan kembali ke sini." Api diberikan oleh sang berbulu kepada si bungsu. Si bungsu pulang membawa api ke rumahnya dan bisa menghangatkan tubuh ibunya yang sudah membiru kedinginan. Tiba-tiba sang kakaknya heran. "Hei bungsu, pasti kau menerima apa yang ditawarkan oleh sang kakek. Kau ingin menjadi temannya, kami tidak sudi menjadi saudaramu." "Ya kakak, aku tidak ingin kehilangan ibu." Ketika api sudah dinyalakan, sang ibu akhirnya terbangun. Nah, ketika ibu sudah sadar, sang bungsu berkata pada ibunya, "Ibu, sekarang saatnya aku pergi." Ibunya sangat sedih, tetapi sang ibu mendoakan si bungsu. Ibunya berkata, karena ketulusan hatinya, si bungsu akan mendapatkan kebahagiaan. Berangkatlah si bungsu kembali ke tempat si sang kakek berbulu. Betapa senangnya sang kakek melihat si bungsu menepati janjinya. "Wah, ternyata kau adalah anak yang baik. Mereka menjadi teman. 1 hari, 2 hari, 3 hari, si bungsu berteman dengan si sang berbulu. Suatu hari, sang berbulu mengajak si bungsu bermain di sungai. Ketika itu, sang berbulu masuk ke dalam sungai dan tiba-tiba menghilang. Si bungsu mencari. Sang berbulu, di mana kau sang berbulu? Sang berbulu." Ketika si bungsu sedang mencari, tiba-tiba dari belakang ada yang memegang pundaknya. "Wahai bungsu, ini aku." "Hah? Siapa kau?" "Aku adalah pangeran yang dikutuk karena aku tidak berbakti kepada kedua orang tuaku. Karena kau adalah anak yang baik, maka hilanglah kutukanku." Ternyata sang berbulu adalah seorang pangeran. Ia sangat tampan dan sang bungsu benar-benar mendapatkan apa yang dikatakan ibunya, bahwa sang bungsu yang baik hati, yang sayang pada ibunya, mendapatkan kebahagiaan sepanjang hidupnya. Begitulah bila kita berbakti kepada kedua orang tua, terlebih kepada ibu kita, kebahagiaan akan selalu menyertai kita. Sakit dan semuanya harus sayang ya sama ibunya. Bagaimana? Bagus tidak ceritanya? Wah, keren banget ya kisah Kanil tadi. Tepuk tangan yuk. Ya. Tapi boleh ya Kak, kita pulangnya sebentar lagi. Kita main dulu, sebentar saja. Iya deh, tapi janji ya jangan sampai sore. Oke, kalau begitu kalian semua boleh bermain. Tapi ingat, jangan sampai sore ya. Coba kita tanya sama Siti.
Aku ikut main, Kak. Loh, Siti mau ikut main? Beneran? Iya. Loh, tapi kan kamu harus bantu Kak Ninu masak. Hah? Masak? Iya, masak. Aku nggak bisa masak, Kak. Loh, kenapa nggak bisa masak? Kan aku boneka. Oh iya, dia boneka. Ya sudah, main sana, jangan sampai sore ya. Iya, Kak. Saya orang kaya, saya orang kaya, saya orang miskin, saya orang miskin. Kami minta anak, kami minta anak. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Denisa, namanya Danisa. Danisa harus pergi ke tempat orang kaya. Terima kasih, terima kasih. Kembali cangkir, kembali cangkir. Kami orang kaya, kami orang kaya. Kami orang miskin, kami orang miskin. Kami minta anak, kami minta anak. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Dea, namanya Dea. Dea harus pergi ke tempat orang kaya. Baik. Terima kasih, terima kasih. Kembali cangkir, kembali cangkir. Capek teman-teman, yuk kita istirahat dulu. Ayo. Sedih ya cerita Kak Nino tadi? Iya. Iya Kak, aku jadi sedih karena aku mau sekali membantu ibu. Ayo kita bantu ibu mulai dari sekarang. Tetapi kenapa ya ibu di rumah suka marah-marah? Padahal aku tidak salah. Iya, ibuku juga. Apakah ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya? Alangkah sedihnya anaknya jika orang tua tidak menyayanginya. Syifa jadi teringat tentang kisah Siti Gelembung. Siti Gelembung? Siapa itu Kak? Ayo Kak cerita. Jadi begini kisahnya. Dahulu ada seorang anak diberi nama Siti Gelembung. Orangnya baik, penurut, cantik juga. Namun ibunya ini hidup sendiri. Semua orang kasihan melihat Gelembung. Karena setiap hari Gelembung ditinggalkan ibunya pergi ke ladang. Dan sore-sore ibunya baru pulang. Dan suatu hari Gelembung minta tebu kepada ibunya. Ibunya pun pergi ke ladang. Namun ketika ibunya pulang, dilihat Gelembung, tebu-tebu busuk yang dibawakan ibunya. Sedihlah hati Gelembung. Lalu Gelembung berdoa kepada Allah supaya tangannya ini berubah menjadi sayap burung. Dan malam hari itu, ketika Gelembung sedang tidur, Gelembung bermimpi didatangi oleh ayahnya. Ayahnya berkata dalam mimpi bahwa Gelembung harus bertembang berkali-kali. Pagi hari itu, Gelembung langsung bertembang berkali-kali teman-teman. Tebu sebetang umat sayang, anak seko umat tak sayang. Anak seko jadi burung, burung kuau di pajerari. Dan Gelembung pun berubah menjadi burung. Ibunya sangat menyesal. Lalu ibunya pula yang bertembang teman-teman. Tebu sebetang aku sayang, anak seko aku tak sayang. Anak seko jadi burung, burung kuau di pajerari. Nah, selesai deh ceritanya. Menjadi orang tua haruslah bijaksana ya.
Alhamdulillah, ibu dan ayahku sayang padaku. Ayah dan ibuku juga tidak pernah lalai padaku. Walaupun ibu di rumah suka marah-marah, tetapi ia sangat sayang kepadaku. Ayo kita pulang. Ayo.